Inter Milan sangat membutuhkan Hakan Calhanoglu di atas semua pemain lain untuk mendapatkan kembali performa terbaiknya jika mereka ingin menemukan kecemerlangan sebagai sebuah tim. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri gagal memulai upaya mempertahankan gelar dalam pertandingan pembuka Serie A menghadapi Genoa. Pasukan Simone Inzaghi harus puas berbagi poin di kandang Genoa seperti yang mereka alami pada musim lalu. Hukuman penalti di menit-menit akhir memang menjadi momen utama, tetapi 90 menit sebelumnya bukanlah penampilan Inter yang paling meyakinkan. Gazzetta pun memiliki diagnosis atas perjuangan Nerazzurri dalam menemukan kefasihan, yakni Calhanoglu tidak bermain dalam performa terbaiknya. Gelandang asal Turki tersebut telah menjadi pemain Inter yang paling tak tergantikan selama 2 musim terakhir, dan juga sebagai penentu penguasaan bola di lapangan. Akan tetapi ia tidak benar-benar menunjukkan itu semua ketika berhadapan dengan pasukan Alberto Gilardino di giornata pertama. Gazzetta mencatat, Calhanoglu memang melakukan gerakan penguasaan bola, namun ia gagal meningkatkan tempo di setiap titik lapangan. Artinya, Inter tidak bisa benar-benar memberikan tekanan berkelanjutan pada area penalti Genoa dengan tempo tinggi untuk mendapatkan hasil dari keunggulan penguasaan bola mereka. Kemudian Calhanoglu juga kurang konsisten dalam menghadapi tekanan intens lawan di lini tengah. Jika sang gelandang lebih tegas dengan umpan-umpannya maka ia bisa memaksa Genoa mengurangi tekanan di lini tengah, sehingga gawang Inter pun terhindar dari ancaman yang berlebihan. Dengan demikian, Nerazzurri berharap Calhanoglu bisa kembali ke performa terbaiknya seiring berjalannya musim ini dalam upaya mereka untuk mempertahankan gelar Serie A. Striker Inter Milan, Marcus Thuram siap mencetak gol lebih banyak lagi untuk mengurangi ketergantungan tim terhadap Kapten Lautaro. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa El Toro tentu saja bukan satu-satunya pemain Inter yang mencetak gol pada musim lalu. Nerazzurri memiliki serangan paling produktif di Serie A dikarenakan sebagian besar pemain mereka bisa mencetak gol dari seluruh penjuru lapangan. Namun tidak seperti pemain lainnya, El Toro mampu mencetak gol di sana-sini seperti yang ia lakukan dari musim ke musim ketika ia menyempurnakan kehadirannya di kotak penalti lawan. Boleh dikatakan bahwa Inter benar-benar hanya memiliki Lautaro sebagai pemain yang mengancam gawang lawan dari pertandingan ke pertandingan. Namun bukan secara kebetulan jika dalam tiap musimnya sang kapten selalu mengalami paceklik gol selama 1 hingga 2 bulan yang bisa membuat performa Inter melambat. Sementara itu, Marcus Thuram berada di antara Lautaro dan pemain Inter lainnya dalam hal mencetak gol pada musim lalu. Mantan pemain Borussia Mönchengladbach tersebut mencetak 13 gol dan itu bukan hal yang buruk. Terlebih lagi Thuram baru tiba di Inter pada musim panas tahun lalu. Dan sekarang, Thuram tampaknya ingin tancap gas dari awal musim seperti yang ia tunjukkan dengan mencetak brace di pekan pertama ketika menghadapi Genoa. Lesakan 2 gol tersebut pun mengisyaratkan bahwa Thuram mampu menjadi striker sejati yang memiliki naluri, penempatan posisi dan teknik yang luar biasa. Dengan demikian, Inter berharap Thuram dapat dengan mudah mencetak 20 gol di liga musim ini untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap Lautaro dalam membobol gawang lawan. Selain itu, fakta bahwa Inter telah merekrut striker baru dengan rekor yang sangat produktif dalam bentuk Mehdi Taremi juga bisa membantu untuk menyelesaikan serangan mereka. Striker Inter Milan, Martin Satriano dikabarkan telah merampungkan pemeriksaan medisnya untuk bergabung dengan klub Ligue 1 Prancis, RC Lens. Media Prancis Foot Mercato melalui FC Internews melaporkan bahwa Satriano telah menyelesaikan formalitas kesepakatan sebelum meresmikan kepindahan tersebut. Pemain asal Uruguay itu akan bergabung bersama Lens dengan status pinjaman awal yang berisi opsi pembelian di akhir musim seharga 5 juta euro. Laporan mencatat bahwa saga transfer Satriano di musim panas ini hampir berakhir, dengan tidak ada kekurangan terkait minat transfer pada pemain berusia 23 tahun tersebut. Sejumlah klub seperti Stuttgart, Real Betis dan Valencia sempat menyatakan minat mereka terhadap sang striker dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, Brest juga telah berupaya keras untuk memboyong kembali Satriano melalui kontrak permanen sebelum ditolak sang pemain. Kemudian Marseille menunjukkan ketertarikan mereka untuk membawa Satriano dari Giuseppe Meazza, hingga pada akhirnya klub Prancis lainnya yakni RC Lens mampu meyakinkan sang striker. Lens bergerak cepat dengan tawaran yang menentukan untuk mendapatkan tanda tangan Satriano di sisa jendela transfer musim panas ini. Laporan mencatat, pemain berusia 23 tahun itu telah menjalani pemeriksaan medis dan selanjutnya akan menandatangani kontraknya dengan Lens dalam waktu dekat. Inter Milan,
dikabarkan telah menawarkan Joaquin Correa ke AS Roma menjelang penutupan bursa transfer musim panas ini. FC Internews melaporkan bahwa Giallorossi siap mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Argentina berusia 30 tahun itu jika Paulo Dybala hengkang. Inter terus berusaha melepas Correa di musim panas ini mengingat kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi, dan ia juga tidak masuk dalam rencana La Beniamata. Kepergian sang pemain tentu akan memungkinkan Inter bisa terbebas dari gaji kotornya sekitar 7 juta euro, serta bisa membuka ruang untuk kemungkinan mendatangkan striker baru. Meski demikian, Inter sangat memahami bahwa akan sulit untuk mendapatkan biaya transfer sebesar apapun untuk sang striker mengingat situasi kontraknya. Maka dari itu, Inter berharap agen Correa dapat menemukan solusi sehingga kejutan dapat muncul dalam beberapa hari terakhir menjelang penutupan jendela transfer. Laporan mencatat bahwa Alessandro Lucci selaku agen pemain berusia 30 tahun tersebut telah menjalin kontak dengan Roma terkait kemungkinan transfer kliennya tersebut. Pelatih Giallorossi Daniel De Rossi dikabarkan tertarik untuk mempertimbangkan Correa dikarenakan mereka menginginkan setidaknya 1 striker lagi sebelum bursa transfer ditutup. Selain itu, fakta bahwa Paulo Dybala berpotensi meninggalkan Roma bisa membuka pintu bagi kedatangan Correa di Stadion Olimpico. Inter Milan dikabarkan hampir merampungkan perekrutan Thomas Palacios dari Independiente Rivadavia. Sky Sport Italia mengonfirmasi bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan penuh dan pemain berusia 21 tahun itu akan menandatangani kontrak dengan Inter pada awal minggu depan. Bukan rahasia lagi bahwa Inter tengah berupaya mendatangkan bek berkaki kidal untuk pelapis Bastoni sebagai dampak dari cederanya Tajon Buchanan. Pemilik Inter Oak Tree Capital telah mengamanatkan untuk merekrut pemain muda yang memiliki ruang untuk berkembang dan mempunyai nilai jual di masa depan. Dengan demikian, Palacios adalah pemain yang menjadi target utama Inter dalam hal ini setelah mempertimbangkan semua opsi yang memungkinkan. Nerazzurri pun bergerak cepat untuk membuat langkah maju pada beberapa hari terakhir dalam perekrutan sang pemain. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah kepemilikan Palacios, mengingat sang pemain sejatinya milik Talleres yang sedang dipinjamkan ke Independiente hingga bulan Desember dengan opsi pembelian. Dan sekarang, Independiente telah mempermanenkan Palacios sehingga mereka kini harus bernegosiasi dengan Inter. Nerazzurri pun sudah mengadakan pertemuan dengan perwakilan Independiente pada beberapa jam yang lalu terkait transfer bek asal Argentina tersebut. Sky Sport mencatat, Palacios secara pribadi sangat menginginkan bergabung dengan Inter dan kedua klub kini sudah mencapai kesepakatan penuh mengenai kepindahan sang pemain. Laporan menjelaskan bahwa yang tersisa sekarang hanyalah dokumen akhir yang akan mencakup izin kerjanya di Italia. Namun setelah semua itu selesai, Palacios dapat menandatangani kontrak barunya dengan Inter dan diperkirakan ia akan melakukannya pada awal minggu depan. Inter Milan telah resmi melepas pemain sayap mereka Isiaka Kamate ke klub Portugal, AFS Vila das Aves dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Nerazzurri mengumumkan transfer pemain berusia 20 tahun tersebut melalui laman resmi klub pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. AFS Vila das Aves memiliki opsi pembelian dalam kesepakatan pinjaman Kamate, dan di sisi lain Inter juga menyertakan opsi pembelian kembali alias buyback. Kamate menjadi bagian dari skuad muda Nerazzurri sejak tahun 2020 dan telah bermain untuk berbagai level usia. Winger asal Prancis itu memang belum membuat penampilan senior kompetitif untuk Inter, tetapi ia sudah berlatih dengan tim utama dan melakoni laga uji coba pramusim kemarin. Kamate sejatinya merupakan pemain serbaguna yang mampu berperan menyerang dan lebih defensif, di mana ia tampil sebagai wingback selama pramusim. Pemain berusia 20 tahun itu pun akan menghabiskan musim ini di Liga Portugal demi mencari lebih banyak menit bermain. Inter Milan dikabarkan masih bisa menjual Marko Arnautovic di sisa jendela transfer meskipun ia memiliki pengaruh besar di ruang ganti. Corriere dello Sport melaporkan bahwa pemain internasional Austria itu kemungkinan akan meninggalkan Giuseppe Meazza dalam beberapa hari mendatang jika ada klub yang mendekati Inter dengan tawaran serius. Nerazzurri kembali mendatangkan Arnautovic pada musim panas tahun lalu sebagai pemain cadangan bagi Lautaro dan Marcus Thuram. Mantan striker Bologna tersebut memang mendapat menit bermain yang terbatas, namun ia bersikeras untuk tetap bertahan di klub. Meski demikian, Arnautovic telah menjadi sosok yang paling menonjol dan sangat berpengaruh di ruang ganti. Terlebih lagi ia merupakan teman dekat dari Hakan Calhanoglu dan Marcus Thuram. Dengan alasan tersebut, maka Inter pun sejauh ini belum mengajukan Arnautovic untuk dijual.
Akan tetapi hal ini bukan berarti mereka tidak akan melepas pemain berusia 35 tahun itu jika ada tawaran yang tepat. Laporan mencatat bahwa pelatih Simone Inzaghi masih menginginkan kemungkinan perekrutan satu striker lagi untuk menambah variasi di lini serang mereka. Dengan demikian, Inter masih waspada terhadap peluang pasar terutama terkait transaksi keluar dan ada kemungkinan Arnautovic akan berpisah dengan klub di akhir jendela transfer. Namun dan bagaimanapun, Arnautovic berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada Joaquin Correa dan Martin Satriano, yang sama sekali tidak mendapat ruang dalam proyek Inzaghi musim ini. Kiper Inter Milan, Yann Sommer telah secara resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Swiss dan akan sepenuhnya fokus untuk Nerazzurri. Mantan pemain Bayern Munchen tersebut menyatakan gantung sarung tangan di level internasional setelah mengabdi selama 12 tahun bersama negaranya. Sommer telah mengikuti 5 turnamen internasional sepanjang karirnya bersama tim nasional Swiss dengan mencatatkan 94 penampilan sejak tahun 2012. Dalam sesi wawancara setelah mengundurkan diri dari timnas Swiss, Sommer mengatakan bahwa mulai saat ini ia akan sepenuhnya fokus untuk membantu Inter dalam meraih kesuksesan lainnya. Saya merasa sangat bahagia di Inter dan saya melakukannya dengan baik sebagai penjaga gawang untuk klub besar, ujar sang kiper seperti dilansir FC Inter 1908. Saya selalu mengatakan bahwa saya akan terus bermain sepak bola selama saya menikmatinya. Ketika saya turun ke lapangan di San Siro, saya merinding dan itu menunjukkan bahwa saya berada di klub yang tepat. Setelah pensiun dari timnas, maka sekarang saya akan memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal lain seperti keluarga saya, dan juga untuk trofi-trofi yang masih ingin saya menangkan bersama Inter. Mantan kapten legendaris Inter Milan, Beppe Bergomi merasa bahwa Jan Bisek telah mendapatkan kepercayaan dari semua orang di klub. Bek berusia 23 tahun itu mengalami perkembangan signifikan sejak direkrut pada musim panas tahun lalu. Pemain asal Jerman tersebut juga tampil gemilang selama pramusim, sehingga tidak terlalu mengejutkan melihatnya menjadi starter ketika menghadapi Genoa di laga pembuka Serie A. Ada banyak hal positif yang ditunjukkan Bisek di laga tersebut meskipun sang pemain juga melakukan beberapa kesalahan yang menyebabkan Inter kehilangan 3 poin. Namun dan bagaimanapun, Beppe Bergomi tidak memiliki keraguan atas kualitas pemain asal Jerman tersebut. Semua orang di Inter telah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Jan Bisek, ujar Bergomi seperti dilansir FC Inter 1908. Nerazzurri bahkan menolak tawaran 30 juta euro dari West Ham United untuk Bisek, yang menunjukkan bahwa ia memiliki peranan penting di klub. Inter bisa saja tidak mendatangkan bek berkaki kidal karena Bisek juga mampu bermain di sisi kiri pertahanan mereka. Kemudian terkait pertandingan melawan Genoa, Inter memainkan pertandingan yang bagus dan mereka tampil lebih baik dari musim lalu ketika bertandang ke Genoa. Inter adalah tim yang memiliki pemain dengan usia tertua di Serie A. Namun jika mereka mampu bermain seperti musim lalu, maka mereka bisa bersaing untuk kembali memenangkan gelar. Yang terpenting adalah mereka masih memiliki rasa lapar dan mampu menghindari momen-momen ceroboh.